Hai, hai semuanya, selamat pagi, selamat berkumpul kembali lagi di Collective Indonesian, beribadah bersama di pagi ini, together at home. Why not di pagi ini kalau Anda tuning in dari daerah mana Anda berada saat ini, bisa saudara uh, ketik di komen, halo dari Manado, dari Padang, dari mana Anda mengikuti ibadah kita bersama-sama di pagi ini, supaya kami tahu dari daerah mana saja yang beribadah bersama di pagi ini, ya kan? Dan sebelum kita akan memulai ibadah kita, saya mengajak kita semuanya juga bisa share uh, link ini di Facebook wall Anda, supaya ya kita dapat menjangkau teman-teman yang ada di Facebook masing-masing, ya kan? So, sebelum kita mulai ibadah di pagi ini, saya mengajak kita semuanya tenangkan hati kita. Mungkin kalau Anda lagi makan breakfast, stop sebentar dan mari kita tenangkan hati dan bersatu di dalam doa. Oke? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi ini kami berkumpul bersama-sama together at home untuk beribadah di Collective Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya hadirat-Mu saat ini hadir di setiap dimanapun kami berada, di setiap tempat, di saat kami berkumpul beribadah, walaupun di dalam kamar, di ruang tamu, walaupun platform yang kami pakai melalui TV, komputer, atau gadget atau handphone, semuanya Tuhan pakai, sehingga di ibadah pagi ini kami dapat merasakan lawatan Kristus yang baru lagi di pagi ini. Dan dari awal hingga akhirnya ibadah ini Tuhan berkarya dalam hidup setiap kami, dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi karena perbuatan dan campur tangan kuasa Kristus di pagi ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mengikuti ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Perbuatannya
Amin. Yesus selalu beri anggur yang baru buat kita. Terima kasih teman-teman semuanya untuk hadir beribadah bersama di Collective Indonesian. Dan saya ingin menyapa dulu sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya menyapa Anda dari mana Anda saat ini tune in kan. Saudara, siapa yang di sini ada di KL? Boleh ketik di komen Anda ada di KL. Kalau Anda dari Indonesia di kota mana, boleh ketik. Saya ingin melihat bahwa siapa saja dari kota mana saja saat ini beribadah bergabung di Collective Indonesian, ya kan? So ada dari mana saja? Ya, selamat pagi. Saudara sudah pada sarapan semuanya di pagi ini? Oke, Anda dari mana? Wah, ada Binjai. Halo. Halo Kak Yanti dari Binjai, ada tim KL dari Cyber, Suarto, Regina dari Subang Jaya, ada ya KL tim, Endah Promenade. Yes. Thank you, thank you. Terima kasih semuanya sudah berkumpul bersama-sama di Collective Indonesia di pagi ini. Dan saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di pagi ini kami berkumpul beribadah bersama-sama di Collective Indonesian. Tuhan Yesus, saat ini kami mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara ke dalam hidup setiap pribadi di dalam nama Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu, urapi firman yang akan saya sampaikan, urapi segala platform yang kami pakai untuk mengikuti ibadah ini, semuanya berjalan dengan baik. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa, di setiap tempat dimanapun umat-Mu saat ini mengikuti ibadah, ada hadirat Tuhan begitu strong dan nyata melawat hidup setiap pribadi di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah firman yang kami dengar di pagi ini menjadi suatu pewahyuan yang fresh, yang baru dalam hidup setiap pribadi, menjadikan hidup kami really akan dibentuk dan dibangun dalam firman Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Teman-teman semuanya, hari ini saya masih melanjutkan seri khotbah dari ikon Allah menjadi terlihat, ya kan? Dan di hari ini judul khotbah saya adalah prinsip membangun hubungan. Apakah arti dari prinsip? Prinsip adalah cara hidup yang engkau jalani secara konsisten dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tindakanmu. Prinsip menghubungkan nilai-nilai kita, nilai-nilai Anda dengan tindakan Anda. Oke, jadi kalau minggu lalu saya berbicara tentang menanggalkan manusia lama dan sekarang, dan kita telah menghidupi manusia baru kita, dan tentunya segala kehidupan yang sekarang kita jalani semestinya berdasarkan prinsip-prinsip manusia baru. Amin. Oke, jadi saya mau katakan kepada kita bahwa segala sesuatu di bumi ini, segala sesuatu yang Allah ciptakan pun, Allah meletakkan prinsip di dalamnya. Jadi apapun yang ada di alam semesta, semuanya berjalan berdasarkan prinsip. Ya kan? Kalau saudara lihat langit dan bumi, galaksi, semuanya beraktivitas dengan prinsip yang Tuhan sudah tetapkan dari sejak awalnya waktu alam menciptakan segalanya, ya kan? Kalau saudara lihat ikan harus menjalani kehidupannya di dalam air, itulah prinsip. Dan hewan-hewan, binatang-binatang harus hidup di darat, dan burung-burung di udara bisa di darat, dan lain sebagainya. Itulah prinsip yang sudah ditetapkan dari sejak penciptaan. Kalau kita lihat air itu mengalir dari tempat yang tinggi kepada yang lebih rendah, itu adalah prinsip, ya kan? Dan termasuk
tubuh kita memiliki prinsip yang sudah diatur oleh Sang Pencipta, bahwa tubuh kita ini secara konsisten membutuhkan apa? Oksigen. Kita harus makan, minum untuk supaya semua organ-organ tubuh kita dapat berfungsi dengan baik, ya kan? Jadi teman-teman semuanya memiliki prinsip yang sudah ditata dan ditetapkan untuk membuat berfungsi dengan baik. Oke? Kalau saudara punya handphone, ya kan? Handphone, waktu orang yang menciptakan handphone, dia membuat prinsip di dalam handphone tersebut. Prinsipnya mungkin adalah, kalau saudara lihat di manual book, di sana dituliskan segala prinsip-prinsip tentang smartphone Anda. Mungkin dikatakan di sana, jangan dimasukkan ke dalam air atau jangan jatuh ke dalam air, gitu kan. Jadi ketika handphonemu jatuh ke toilet, ketika masuk ke dalam air, Anda menjadi panik, ya kan? Karena apa? Anda melanggar prinsip dari handphone itu. Terhadap perilaku manusia bagaimana? Terhadap perilaku manusia, semestinya kita selalu diatur oleh prinsip. Semua katakan prinsip. Boleh ketik di komen, katakan prinsip. Segala perilaku kita diatur oleh prinsip. Jadi hidup yang selaras dengan prinsip membawa konsekuensi positif. Dan sebaliknya, kalau melanggar prinsip membawa konsekuensi negatif. Ya kan? Jadi jika hidup kita yang namanya manusia baru, yang tinggal tersembunyi di dalam Kristus, semestinya kita menjalani hidup di dalam prinsip-prinsip firman Kristus. Amin. Jadi harus selaras dengan firman Kristus. Dan ketahuilah, setiap kehidupan kita yang selaras dengan firman Kristus, kita akan selalu mendapatkan keuntungan, konsekuensi positif dari firman Kristus. Apa prinsip dari firman Tuhan, ya kan? Firman Tuhan tidak menghasilkan buah ketika engkau mendengarkannya, tetapi firman Tuhan menghasilkan buah ketika kita melakukannya. Amin. You get what I mean? Jadi firman Tuhan akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita ketika kita melakukannya. Inilah prinsip, sehingga ada ketetapan yang Paulus tuliskan dalam Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam prinsip, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana dengan orang yang tidak mengasihi Allah? Jadi kalau orang yang tidak mengasihi Allah, berarti Allah tidak bekerja buat kehidupan dia untuk kebaikan. Sudah menangkap di sini? Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya kan? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 4, Daud berkata demikian. Mazmur 119 ayat 1 sampai 4. Daud berkata, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, yang hidup menurut prinsip-prinsip firman Kristus. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut apa? Prinsip-prinsip firman Tuhan, jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh." Allah sudah memberikan prinsip kepada kita untuk kita pegang dengan sungguh-sungguh, untuk kita jalani. Dan dikatakan di sana, Daud berkata, "Berbahagialah orang
yang melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Oke, so saudara perhatikan di sini, jangan bingung yang namanya itu bahagia dan kesenangan, ya kan? Kesenangan itu datangnya dari luar. Ketika Anda dapat hadiah, Anda senang, gitu kan? Itu datangnya dari luar. Ketika Anda mendapatkan nilai A setelah ujian, Anda senang, gitu kan? Itu suatu kesenangan. Kesenangan datangnya dari luar. So, ketika saudara mendapat bonus, saudara senang, kan gitu ya? Tetapi kebahagiaan itu datangnya dari dalam. Oke? Dari dalam. Jadi maksudnya bagaimana? Ketika Anda masih mendapatkan nilai D atau E setelah ujian, apakah Anda bisa tetap bahagia? Bisa. Karena bahagia itu dari dalam. Ketika situasi tidak baik, situasi pandemi, situasi yang buruk, saudara lihat di sekitar Anda, bisakah Anda masih tetap bahagia? Bisa. Karena apa? Bahagia itu dari dalam diri Anda, bukan dampak dari luar. Oke, dan di sini Daud berkata, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi kalau saudara hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, saudara pasti berbahagia, pasti selalu mendapatkan keuntungan, konsekuensi positif bagi setiap kita yang melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Amin. Karena apa? Segala sesuatu alam semesta ini ditopang oleh firman Tuhan. Dalam Ibrani 1 ayat 3 berkata, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan apa? Dengan firman-Nya. Dengan firman Tuhan yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. So, teman-teman semuanya, dalam kitab Kolose, pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1, itu adalah prinsip yang Paulus tuliskan untuk kita jalani, menjalin hubungan. Ya kan? Mari kita baca. Mari kita baca terlebih dahulu Kolose pasal 3 ayat 14 berkata demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oke? Dan kita perhatikan Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat pertama. Inilah prinsip-prinsip yang Paulus tuliskan kepada jemaat Kolose. Saudara tahu bahwa kitab Kolose ini ditujukan kepada orang Kristen, kepada jemaat lokal gereja di Kolose, ya kan? Dan di sini Paulus mengulas prinsip-prinsip, kan gitu ya. Dan dikatakan di sana yang pertama adalah tentang hubungan, prinsip hubungan di dalam keluarga. Perhatikan di sini dikatakan, hai istri-istri. Kalau Anda adalah seorang istri, mungkin ada emoji seperti ini, bisa tunjuk tangan. Oke. Dan tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sekarang berikutnya, hai suami-suami. Yang suami di sini boleh lagi tunjuk tangan. Oh, atau beda emoji, ya kan? Yang suami mungkin apa ya, seperti ini ya. Ya, yang suami mungkin seperti ini emojinya. Kalau istri seperti ini, yang suami mungkin seperti ini, oke? Dan kalau Anda adalah seorang suami, cari emoji di sana, ketik di komen seperti ini. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 20, ini kepada anak-anak. Hai anak-anak, kalau anak-anak emojinya, emoji anak-anak adalah apa? Mungkin emoji gambar anak-anak lah, ya kan? Emoji gambar anak-anak. Oke, dan dikatakan di sini kalau saudara masih seorang anak, maksud saya ya, hai anak-anak,
taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke, dan ayat 21. Hai bapak-bapak, bapak-bapak boleh perhatikan di sini, kalau saudara seorang bapak di sini, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Perhatikan teman-teman semuanya, dikatakan di sini bahwa hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi perhatikan di sini dikatakan hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tidak dijelaskan jika, tidak ada tambahan jika di sana, tetapi tambahannya Paulus tegaskan di sana, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi jangan katakan aku mau tunduk kepada suami kalau aku dikasih uang jajan, kalau gajinya lebih tinggi dari aku, kalau dia menyayangi aku, kalau dia ini, kalau dia setiap hari bantu saya, dan akhirnya kasih Anda tidak murni. Ya, dan perhatikan di sini dikatakan tunduklah kepada suamimu. Jangan katakan aku mau tunduk jika ini, jika itu, jika ini, jika itu. Dan suami juga perhatikan, sayangilah istrimu, dikatakan di sini. Bagaimana kita menyayangi istri? Dikatakan kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Berlaku kasar dengan kata atau tindakan, dua-duanya dikatakan jangan lakukan. Jadi jangan ada suatu sikap membalas ketidakbaikan dari istri. Saudara menangkap maksud saya? Ya, dan suami juga perhatikan di sini, jangan katakan aku akan sayang kepada istri jika dia tunduk kepadaku. Tidak demikian, my friend. Terus istri berkata, ya, memang kamu adalah kepala, tapi aku leher, kan gitu kata istri kan. Sehingga tidak ada sesuatu keharmonisan dalam suami istri. Jangan dikatakan istri aku mau tunduk kepadamu jika ini, jika itu, jika ini, jika itu. Hey, bisakah engkau tunduk kepada suami? Paulus ajak di sini tunduk kepada suami. Apakah itu sulit? Kan gitu ya. Saudara perhatikan, kami suami disuruh mati untuk Anda. Dikatakan di sini, suami kasihlah istrimu, jangan berlaku kasar. Kasihilah dia, dan dikatakan sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Yesus mati buat jemaatnya. Jadi kita ini suami betul-betul berjuang mati-matian untuk membahagiakan istri. Mengasihi istri dengan suatu perjuangan yang mati-matian. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Artinya apa? Yesus tidak ada yang dia reserve kepada dirinya. Supaya apa? Jemaatnya memiliki suatu keharmonisan dan terhubung dengan Allah Bapa kembali. Jadi bagaimana supaya istri bisa memiliki hubungan dengan Kristus, suami mati-matian berjuang untuk itu. Oke? So, teman-teman semuanya, inilah prinsip. Ya kan? Dan anak-anak perhatikan di ayat 20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Yang anak-anak di sini boleh katakan, tegaskan dalam pribadimu, aku mau taat kepada orang tuaku dalam segala hal. Ya kan? Dalam segala hal. Karena apa? Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. My friend, perhatikan di sini. Jangan pernah berpikir kalau Anda bisa lebih menikmati kehidupan jika Anda jauh dari orang tua. Maksudnya bukan secara fisik. Saudara menjauhi orang tua. Saudara tidak akan mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia. Karena prinsip firman Tuhan katakan, di saat Anda taat kepada orang tua,
itu yang indah di dalam Tuhan. Bukankah kita menginginkan kehidupan yang indah di dalam Tuhan? Dan di sini dikatakan, taatilah orang tuamu. Dan ayat 22, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. So, kemarin hari Jumat, hari Jumat kemarin, saya ada meeting. Kan di saat meeting melalui Zoom, nggak apa-apa, ini confession ya. So, di saat meeting di Zoom dan saya lagi ngomong di dalam meeting itu, tiba-tiba Audrey datang ngomong kepada saya, ngobrol kepada saya, dan saya dorong dia karena saya lagi ngomong, dia datang ngomong kepada saya dengan tangan saya dorong dia, lalu dia langsung ngomong kepada saya, "Why you push me?" Wah, agak-agak kaget juga gitu kan. So, dan setelah selesai meeting, saya datangi Audrey langsung. Saya katakan, "Audrey, sorry, just now saya mendorong kamu. Daddy sorry." Ya, jadi saya berusaha untuk memulihkan perasaan dia kembali kepada saya. Dan saya jelaskan, tadi Daddy ada meeting, semoga supaya lain kali kalau Daddy lagi meeting dan ngomong, tunggu setelah Daddy selesai ngomong, baru kamu bisa ngomong kepada saya. Mengerti? Dan dia katakan, ya, mengerti. So, my friend, bagaimana kita sebagai Bapa bisa selalu membuat perasaan itu connect, gitu kan? Ya, jadi dengan sikap kita supaya perasaan anak-anak kita tidak jauh dari kita. Bersyukurlah kalau anak-anak selalu mendambakan kedekatan dengan orang tuanya. Ya, jadi kalau saya bisa katakan juga, setiap malam Audrey selalu pengen saya untuk menidurkan dia, untuk bawa dia ke gimana, untuk pergi tidur. Dan ya, kadang saya berkata, no, I cannot. Istri saya tegur saya seperti ini, dia katakan, jangan pernah membuat suatu sikap sampai anakmu merasa dia jangan pernah anak merasa trouble, seorang mengganggu kehidupanmu. Wow. Sehingga ya, walaupun saya lagi bekerja, saya tunda pekerjaan saya pergi bawa dia ke tempat tidur dan saya tidurkan Audrey. So, let's build this keharmonisan dalam keluarga. Suami, istri, bapak, ibu, anak, bangun keharmonisan dengan demikian. Jangan sampai anak kita tawar hati, dikatakan di sana. Karena dengan kehidupan yang tawar hati, dia akan bisa menjauh dari Tuhan. Oke, saudara perhatikan yang berikutnya. Amin. Prinsip membangun hubungan di pekerjaan. Ayat 22. Ayat 22 berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Oke? Karena apa? Karena takut akan Tuhan. Dan di ayat 23 ini kuncinya. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, so perhatikan di sini di dalam Alkitab bahasa Inggris ya kan, NIV version di ayat 22 ini berkata demikian bahwa dikatakan slave. Saudara lihat, slave adalah budak ya kan? Dan saya mau sampaikan kepada kita bahwa Paulus menulis kitab Kolose itu di sekitar tahun 60 sampai 61 Masehi. Dan di saat itu sekitar 50% lebih
orang-orang Yahudi bekerja sebagai budak. Ya, dan di seluruh kitab Paulus tidak pernah menentang tentang perbudakan. I don't know why, ya kan? I don't know why. Tetapi perhatikan di sini bahwa Paulus mendorong supaya walaupun statusmu adalah budak, dan dikatakan di sana bahwa kamu semestinya taat kepada Tuanmu dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. So my friend, perhatikan di sini, karena takut akan Tuhan. Jadi saudara, yang ini adalah berbicara kepada kita, kepada Anda sebagai karyawan. Yang dikatakan di sana, hai para karyawan, pekerja-pekerja, saudara yang bekerja di suatu instansi. Dan perhatikan di sini dikatakan, taatilah bosmu. Ya kan? Taatilah bosmu, beri yang terbaik, bukan di saat di depan matanya saja, tetapi dengan tulus engkau di sana sedang melayani Tuhan. Dan engkau yang tersembunyi dalam Kristus akan terlihat di dalam perusahaan itu. Wow. Saudara perhatikan, salah satu contohnya siapa, ya kan? Yusuf. Saya bisa katakan Yusuf. Yusuf selalu melayani dengan baik, dengan setulus mungkin kepada Potifar waktu dia menjadi budak di rumah Potifar. Ya kan? Dia melayani dengan sepenuh hati. Dan ketika dia masuk ke dalam penjara, dia melayani menjadi tahanan yang dengan baik. Dan dia menjadi pembantu penjaga penjara. Oke, so my friend, perhatikan di sini. Dan Yusuf selalu mengambil suatu prinsip bahwa apapun yang kulakukan, aku sedang melayani Tuhan. Jadi kita semuanya sedang melayani Tuhan di marketplace. Saudara, di saat saudara berada di perusahaan, saudara sedang melayani Tuhan melalui perusahaanmu. Oleh karena itu, give your best. Dengan tulus hati, kerjakan yang terbaik, menjadi berkat buat bos Anda, menjadi berkat buat perusahaan Anda. Amin. Amin. Ayat 24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Kepada bos-bos, perhatikan di pasal 4 ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Hai tuan-tuan, hai bos, hai saudara seorang atasan yang memiliki posisi lebih tinggi, dikatakan di sini berlakulah adil dan jujur terhadap semua karyawan Anda, terhadap pekerja-pekerjamu. Ingatlah bahwa kamu juga memiliki bos, memiliki atasan, dan kita semuanya memiliki atasan yang sama, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan yang ada di sorga. Ya kan? Itulah Tuhan, atasan buat setiap manusia dari segala level dan status. Oleh karena itu, para bos, para tuan, perhatikan sekali lagi, Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di saat Anda memperlakukan karyawan, lihatlah bahwa dia juga anak Tuhan dan dia memiliki bos yang sama dengan Anda, yaitu Tuhan yang ada di sorga. Amin. So teman-teman semuanya, inilah prinsip dalam kita membangun hubungan yang harus semestinya kita selaraskan hidup kita. Supaya apa? Jika kita melakukan prinsip, kita akan mendapatkan konsekuensi positif. Tapi kalau kita melanggar prinsip, kita mendapatkan konsekuensi negatif. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat
saat ini buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bisa tetap menjalani kehidupan dengan prinsip-prinsip firman Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang status sebagai pekerja, status sebagai bos, sebagai tuan, sebagai supervisor, yang memiliki bawahan dan memiliki atasan, semuanya dapat bekerja dengan baik, menjalani pekerjaan mereka dengan jujur dan adil, dan seperti melayani Kristus dalam perusahaan mereka. Dan hamba berdoa juga kepada seluruh keluarga, kepada orang tua, kepada anak, suami, istri, semuanya Tuhan. Saat kami membangun keluarga yang adalah keluarga menjadi berkat buat masyarakat dan akan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengar firman Tuhan. I hope you are blessed. Dan saat ini kita akan memberi. So, saya mengajak kita untuk bisa mempersiapkan persembahan kita, memberikan yang terbaik. Terus praktis sebagai anak Tuhan yang generous. Terima kasih untuk generosity Anda minggu demi minggu, setiap harinya saudara memberi. Ya, dan saudara dapat memberi untuk pelayanan kolektif Indonesian, ya kan? Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap persembahan yang akan kami berikan saat ini, sehingga semuanya akan menjadi berkat buat pelayanan kolektif Indonesia, dan nama Tuhan semakin dimuliakan, pelayanan Kristus semakin diperluas, dan semakin banyak hidup orang akan dilayani dan diberkati dan dijangkau untuk kemuliaan Kristus. Terima kasih Bapak, berkati setiap umat-Mu, setiap orang yang memberi di saat ini, di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. So teman-teman, selamat memberi, dan saudara dapat memberi dengan cara-cara yang berbeda di sini. Bisa saudara masuk ke aplikasi Maybank yang ada di handphone Anda, saudara bisa scan Maybank QR code di situ, dan saudara berikan jumlah pemberian Anda. Saudara bisa memberikan transfer kepada rekening kolektif public bank, dan saudara indikasi pemberian Anda di sana, pemberian untuk perpuluhan kah, untuk future fund, atau untuk persembahan tatangan, atau saudara mau memberikan cek, saudara kirim ke alamat yang ada, ceknya atas nama kolektif. Dan saudara dapat, kalau saudara lihat di Instagram, di bio ada link di sana membawa Anda kepada untuk transfer atau memberi persembahan dengan kartu kredit. Boleh juga dengan kartu kredit atau debit card. Saudara bisa isi ya kolom-kolomnya, dan saudara berikan persembahan Anda. Terima kasih untuk pemberian Anda semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati. Hey, kembali lagi nih di Happenings. Dan suara lu nggak ada, Dan? Nggak kedengeran lu? Soalnya masih di mute. Di prank. Oke. Nah, jadi kita mau ngapain nih, Dan? Ya seperti biasa, kalau udah akhir ibadah, kita udah pasti mau bacain Happenings buat minggu ini. Bener banget. Nah, untuk Happenings kali ini kita ada prepare sesuatu yang sangat spesial. Apa itu, Tir? Jadi, demi Happenings kali ini, aku bela-belain belajar satu bahasa baru. Keren gak tuh? Ini bahasa ini nggak semua orang bisa ini. Nggak semua orang bisa. Ini bahasa anti mainstream, guys. Oke. Nah, bahasa jadi apa tuh, Tir? Hah? Bahasa apa itu? Nah, kita khusus Happenings pertama, aku mau bawain dalam bahasa isyarat, guys. Sign language. Ada aja idenya ini. Oh ya dong, Happenings harus kreatif. Oh, betul. Betul sekali. Oke ya, jadi nanti aku bakal bawain Happenings pertama pakai bahasa isyarat, dan Daniel harus tebak itu artinya apa. Oke? Oke. Tebak. Oke, start ya. Jadi? Oke. Ya. Nah, apa tuh artinya, Dan? Coba sekali lagi. Sekali lagi ya. Oke. Yeah.
Apa Nah, tuh? Waduh, ini menarik nih. Kalian yang Apa nonton, tuh? coba di live comment ada yang bisa tebak gak itu artinya apa? Kalau kalian tahu, kalian tulis di Ayo komen. tebak. Ayo tebak. Kayaknya Kalau kalian, berhubungan sama ibadah minggu depan ya, Tir. yes, Betul gak? benar banget, benar banget. Nah, jadi apa tuh? Nah, jadi next week tanggal 21 Juni kita bakal ada ibadah spesial Hari Ayah. Jadi kalian jangan lupa untuk tune in ke YouTube dan Facebook kita untuk join bareng ibadah spesial Hari Ayah dan ajak ayah-ayah kalian semua guys. Dan Ya, ajak ayah, ajak ibu juga sekalian sepasang. betul. Gitu. Sekeluarga semuanya pokoknya nonton ibadah minggu depan. Ya, ayahnya ayah juga boleh, nggak ada masalah. Oke. Nah, masih seputaran Hari Ayah juga nih Dan. Jadi kita itu kolektif itu gereja yang sangat-sangat spesial tuh, kita luar biasa banget punya ide-ide yang menarik kayak gitu. Untuk Hari Ayah kali ini kita ada challenge. Challenge apa tuh? Challenge. Tahu nggak? Tahu. Tahu nggak challenge Cool. apa? Yang Cool Date Challenge itu kan? Iya, benar banget. Jadi kita bakal ada Cool Day Challenge yang itu simpel banget dan jadi nanti kita tinggal bikin video yang berdurasi 10 sampai 15 detik tentang ayah kita dan pastiin itu video yang paling keren sekeren-kerennya. Oke, dan nanti setelah videonya udah selesai, kalian bisa post di Instagram kalian dan pastiin Instagram akun kalian itu nggak private karena kalau private kita nggak bisa lihat guys. Nah, Oke. iya betul. Nah, jadi jangan di private dan abis itu tag @collective_Indonesian pakai hashtag my dad is cooler than your dad. My dad is cooler than yours. Nah, jadi abis itu challenge ini bukan sekedar challenge, kita ada hadiahnya. Hadiahnya itu keren banget. Itu TV. apa Dan? TV. TV 50 inci. 50 inch guys. Jadi ini kan buat hari ayah. Siapa tahu kalian dapat, nah bisa kasih ke ayah kalian. Kayak gitu. Buat nonton TV bareng. Kan lumayan. Ya, dan menonton TV bareng. Nah, itu tentang hari ayah. Next kita ada apa lagi, Dan? Nah, selanjutnya kita ada pengumuman. Saya mau ngingetin lagi untuk kalian semua untuk follow semua sosial media Kolektif Indonesia, mulai dari Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Kalian bisa follow melalui @kolektif_Indonesia karena di situ kita akan sediakan banyak sekali konten-konten menarik setiap minggunya. Bakal ada live talk, bakal juga ada update-update story di Instagram, dan juga ada situs juga tuh. Ya, itu video-video menarik yang kita upload setiap minggunya, setiap hari Kamis. Jadi buat kalian yang nggak mau ketinggalan, wajib banget follow di @kolektif_Indonesia. Ada di Facebook dan juga di Instagram. Dan juga untuk yang di YouTube, kalian juga bisa nih untuk subscribe, share, dan like video-video yang ada di YouTube kita. Biar minggu depan kalian nggak ketinggalan nih sama ibadah Kolektif Indonesia. Jangan lupa loncengnya juga, lonceng. Ya, loncengnya juga nih. Nah. Selanjutnya pengumuman terakhir. Apa tuh? Pengumuman terakhir adalah kita tampilkan nih 1, 2, 3. Zeng. Jadi untuk saudara yang memiliki permohonan doa atau mempunyai kesaksian yang impactful, kalian bisa email ke emailnya di situ tertera di layar kaca Anda. Layar kaca? Ya, layar kaca. Kayak di TV ya? TV. Pokoknya alamat emailnya adalah indonesian@collective.my. Kalau kalian punya doa atau kesaksian, boleh tuh langsung dikirimkan ke email kita. Nanti kita akan balas melalui email tersebut. Ya, dan kita bakal doain juga guys. Dan lu doain gue dong kan? Doain semoga Tirza makin jago bahasa isyaratnya. Amin. Kayaknya cocok deh tuh. Cocok. Waduh. Ntar happening minggu depan. Iya. Happenings minggu depan. Jangan dong. Happenings minggu depan kita full bahasa isyarat. Ya. My Daniel kali dah. Yeay. Enggak. Nah. Kayaknya udah semua deh ya. Kita udah cover semua pengumumannya. Udah semuanya. Jadi itu aja untuk happenings minggu ini.
Dan sebelumnya, kita mau ngajarin kalian bahasa isyarat dulu. Jadi bahasa isyarat ini artinya bye, see you next week. Next week. Ya. Betul kan? Betul kan? Oke. Bang, tutorial dulu dah, tutorial dulu. Tutorial ya. Ini Bye artinya dulu. bye, ini bye. Ini tunjukin di depan. See you next week. Nah, gitu. Oke. Oke ya. Kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tung. Bye. Iya. Yeay, udah jago udah. Bye. Bye-bye.